Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah psikologi umum. Untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai cara psikolog melakukan penelitian. Ini yang pertama ya. Ini ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana cara psikolog melakukan penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas itu apakah yang menjadikan penelitian psikologi bersifat ilmiah. Itu faktor apa saja? Ya, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa saja karakteristik ilmuwan yang ideal? Bagaimana sifat dari teori ilmiah? Bagaimana rahasia definisi ilmiah yang baik? Apa resiko yang dihadapi peneliti ketika menguji gagasannya? Yang terakhir, mengapa kerahasiaan sangat tidak disarankan dalam ilmu pengetahuan? Nah, ini nanti setelah kalian mendengarkan video rekaman ini, di akhir kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke. Psikolog, orang yang meneliti tentang psikologi, itu sama dengan seorang ilmuwan psikologi. Kok bisa psikolog disamakan dengan ilmuwan? Ya ini karena sama-sama dilihat dari aktivitas ilmiah. Bedanya ialah kalau ilmuwan bekerja dengan peralatan dan mesin. Ilmuwan biasanya kalau ilmuwan yang meneliti tentang kebohongan seseorang, katakan ilmuwan yang bekerja di laboratorium itu meneliti tentang zat-zat, itu kan memakai peralatan dan juga mesin. Kalau psikolog, aktivitas ilmiahnya yakni bekerja dengan melibatkan sikap dan prosedur tertentu. Tentunya prosedur ilmiah. Itu menurut Stanovic. Jadi sama-sama garis besarnya adalah dilihat dari aktivitas ilmiah. Kemudian karakteristik ilmuwan yang ideal. Ilmuwan psikologi yang ideal itu seperti apa? Harus menguasai apa? Itu ada 5 karakteristiknya. Cirinya ilmuwan ideal itu pertama presisi, kedua skeptisisme, 3 berpegang teguh pada fakta empiris, yang keempat bersedia membuat prediksi yang beresiko, yang kelima keterbukaan. Ini karakteristik yang harus dikuasai oleh seorang ilmuwan kalau ingin menjadi ilmuwan yang ideal, termasuk ilmuwan psikolog itu harus punya 5 prinsip ini. Yang pertama, penjelasan mengenai presisi atau bisa disebut dengan ketepatan. Seorang ilmuwan atau psikolog itu harus menguasai presisi atau ketepatan, jadi nggak asal. Ini bisa digambarkan dalam skema, ada teori, dugaan, kemudian hipotesis. Nah, hipotesis ditarik prediksi plus definisi operasional, kemudian bukti. Ini penjelasannya kayak gimana? Ini penjelasannya pertama, ilmuwan atau psikolog itu
mengadakan penelitian karena mereka memiliki dugaan tertentu mengenai sejumlah perilaku. Jadi dorongan melakukan penelitian karena mengamati sebuah perilaku. Jadi ada dugaan. Oh, saya menduga orang yang cemas seperti ini, seperti itu, gitu. Kemudian ilmuwan memulai penelitian dengan sebuah teori umum, gitu. Selain dugaan, juga ilmuwan didorong melakukan penelitian didorong oleh sebuah teori umum. Ini, jadi faktor atau dorongan orang meneliti itu ada teori, ada dugaan, yang kemudian dari dugaan dan teori itu muncullah sebuah hipotesa. Jadi setelah ada dugaan-dugaan, kemudian teori-teori, kemudian yang kedua adalah hipotesa, membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu sebuah pernyataan yang mencoba memprediksikan atau memperhitungkan sekumpulan fenomena. Kalau hipotesis ilmiah, ya berarti hubungan-hubungan terjadi di antara peristiwa-peristiwa atau variabel yang diuji secara empiris. Itu. Jadi dari hipotesis itu kemudian mengarahkan ilmuwan pada sejumlah prediksi dengan dilengkapi definisi operasional. Nah, ini definisi operasional adalah suatu definisi yang tepat dari sebuah istilah di dalam hipotesis yang menjelaskan operasi-operasi untuk mengamati dan mengukur proses atau fenomena yang didefinisikan atau suatu gejala. Jadi contohnya seperti ini variabel untuk mengukur ya. Misalkan ada orang yang ingin meneliti tingkat kecemasan seseorang itu. Jadi digunakan dengan ada istilah kecemasan atau situasi yang mengancam. Misalkan ingin meneliti tingkat kecemasan seseorang, jadi ada suatu situasi yang mengancam, misalkan yang mengancam adalah sengatan listrik. Bagaimana tingkat kecemasan seseorang itu? Pilihannya ada pilihan yang pertama, orang itu akan berkelompok. Yang kedua pilihannya orang itu sendirian gitu. Kemudian dari hipotesis itu ditemukan sebuah kesimpulan tingkat kecemasan seseorang ketika dia berkelompok, berarti itu kecemasannya sangat tinggi daripada orang yang sendirian. Jadi ada sengatan listrik. Kalau ada orang sengatan listrik, ketika dia biasa-biasa saja sendirian, nggak berkelompok, itu berarti ya sedang-sedang aja, nggak khawatir. Kekhawatiran orang tersebut biasa. Tapi kalau sudah berkelompok, berarti dia sangat cemas sekali. Gitu. Itu contoh penelitian psikolog ya. Kemudian karakteristik ciri ilmuwan yang ideal yang kedua itu harus skeptisisme atau kecurigaan. Jadi seorang ilmuwan itu tidak menerima pemikiran yang didasarkan pada keyakinan atau pengaruh seseorang. Jadi enggak serta-merta ada sebuah penelitian langsung kemudian setuju gitu aja, atau sebuah teori mengungkapkan kayak gini kemudian langsung setuju, enggak. Jadi seorang ilmuwan atau seorang psikolog itu harus skeptis, curiga, kok bisa, atau semboyannya itu adalah mana buktinya gitu. Misalkan ada teori orang cemas itu berarti takut, misalkan seperti itu. Nah, berarti kalau dia pengen jadi psikolog yang ideal, ilmuwan yang ideal, itu harus memiliki semboyan buktinya mana kalau orang takut itu cemas. Itu. Jadi harus ada skeptisisme yang itu tidak didasarkan pada keyakinan atau pengaruh seseorang.
harus mandiri. Jadi tidak langsung percaya. Kemudian yang ketiga, seorang psikolog itu harus berpegang teguh pada fakta empiris. Karena di awal kita sudah menjelaskan bahwa psikologi itu bukan cenayang atau bukan dukun. Nah, psikologi itu ilmu yang berdasarkan fakta empiris, diperoleh. Empiris itu berdasarkan atau disimpulkan sesuai dengan observasi atau eksperimen. Jadi tidak hanya dugaan-dugaan, tapi memang dilakukan uji coba. Jadi seorang ilmuwan atau psikolog harus berpegang teguh pada fakta empiris. Jadi penilaian terhadap teori dan hipotesis tidak didasarkan pada prasangka atau preferensi ilmuwan. Jadi tidak subjektif gitu. Jadi harus ada fakta-faktanya. Itu. Jadi sebuah ide yang pada awalnya tampak masuk akal atau imajinatif tetap harus didukung oleh fakta empiris. Misalnya punya kesimpulan apa, yaitu buktinya apa, faktanya gimana, nah itu observasinya itu. Kemudian yang keempat, seorang ilmuwan psikolog itu harus bersedia membuat prediksi yang beresiko. Poin-poin yang pertama itu ilmuwan harus mengemukakan sebuah gagasan dengan cara sedemikian rupa sehingga gagasan tersebut dapat ditolak atau digugurkan oleh fakta-fakta yang bertentangan atau principle of falsifiability. Jadi seorang ilmuwan itu atau psikolog itu tidak berpikir pendek, artinya singkatnya seperti itu. Jadi dia harus ini juga memprediksi tidak hanya apa yang akan terjadi, tetapi juga apa yang tidak akan terjadi. Jadi harus menanggung resiko resiko berhasil dan juga resiko gagal gitu. Jadi harus berani dua faktor itu. Dan juga seorang ilmuwan itu harus menolak bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu kecenderungan untuk mencari dan menerima fakta-fakta yang hanya mendukung teori dan asumsi yang kita sukai, tetapi mengabaikan atau menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan keyakinan kita. Jadi harus objektif ya, tidak subjektif itu tadi. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh organisasi apapun atau kelompok apapun. Misalkan ada suatu organisasi yang mendukung contoh ya teori evolusi, misalkan kebangkitan atau teori evolusi itu didanai oleh sekelompok orang. Nah kemudian karena didanai akhirnya kita ikut-ikut, tidak berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan empiris, itu nggak boleh. Jadi harus objektif, tidak subjektif, atau tidak mempentingkan kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir itu keterbukaan. Jadi seorang ilmuwan atau psikolog harus bersedia memberitahukan kepada orang lain mengenai asal gagasan-gagasannya atau temuan-temuannya, bagaimana mereka menguji gagasan tersebut dan hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi harus terbuka. Jadi nggak boleh tertutup. Jadi harus mau menerima kritik dari orang lain. Karena imbas dari keterbukaan ini adalah memicu melahirkan ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Jadi penelitian itu kan sifatnya tidak statis, tidak tetap, tapi akan terus berkembang. Misalkan ada yang contohnya kayak ilmuwan Thomas Alva Edison menemukan bola lampu yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan selanjutnya sampai lampu itu bermanfaat sampai sekarang. Itu kan dari eksperimen berapa kali percobaan itu. Jadi harus terbuka karena
Sifat ilmu pengetahuan itu tergantung pada gagasan yang mengalir bebas maupun keterbukaan penuh akan prosedur-prosedur dalam suatu penelitian. Itu ciri ilmu pengetahuan ya. Bisa dikritik, eh, bisa disanggah, atau bisa dilanjutkan. Itu harus tidak ini apa tertutup. Itu. Jadi itu eh, materi yang dipelajari untuk pertemuan kelima. Silakan kalian renungkan, kalian cermati, kemudian jawab beberapa pertanyaan ini. Kalau nanti hasilnya, jawabannya kalian kirim ke saya sebagai tugas mandiri. Saya tidak akan menagih ya. Kalau kalian ingin nilai tugas mandiri ya silakan dikirim, kalau tidak ya terserah kalian. Jadi itu salah satu dari cara melihat cara psikolog melakukan penelitian. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya tunggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.